Baik. Baik, selamat malam, shalom bagi kita semuanya, saudara-saudara yang setia mengikuti PGSSI, di mana saja Anda berada. Kami ucapkan selamat Sabat di tempat di mana yang sudah berhari Sabat, dan juga selamat pagi yang berada di Amerika Serikat, atau selamat siang dan sore yang berada di Eropa. Baik, kita akan segera memulai diskusi Sekolah Sabat yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Kami undang Pendeta Sabat Perhentian Ginting untuk membuka dalam doa. Kami persilakan. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di pada saat ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan ingin mempelajari, mendalami pelajaran sekolah Sabat yang Engkau telah berikan kepada kami. Kiranya roh-Mu yang memimpin kami ya Tuhan, roh-Mu menguasai kami, sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat menyampaikan dengan baik dan benar kepada saudara-saudara kami dimanapun kami berbakti. Khususnya kami berdoa kepada hamba Tuhan Pendeta John Kuntaraf ya Tuhan. Berkati dia, kuasai dengan roh kudus-Mu, sehingga dia dapat membicarakan, menyampaikan firman Tuhan ini dengan baik dan benar, dan itu akan menjadi menguasai hidup kami, dan menjadi kekuatan bagi kami, bahkan menambah iman kami masing-masing ya Tuhan. Berikan kesehatan kepada hamba-Mu ya Tuhan, dan berikan juga pengertian kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Pendeta yang sudah membuka dalam doa. Kita siapkan Sekolah Sabat kita, baik yang digital dan dalam buku, dengan judul pada malam hari ini, Kesatuan Tubuh Kristus, dan juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sehubungan dengan topik kita pada malam hari ini. Kami persilakan Pendeta Jonathan Kuntaraf. Selamat Sabat saudara-saudara sekalian ya di Indonesia, selamat siang mereka yang ada di Eropa, dan selamat pagi untuk mereka yang berada di Amerika. Oke. Baik, kita akan belajar bersama-sama kesatuan tubuh Kristus. Ini kita akan ambil pelajaran dari buku Efesus pasal yang keempat. Ya. Nah, untuk pendahuluan, saya senang gunakan kata kisah dari Menimius Agrippa, ya. Kemudian mengapa pelajaran ini penting? Ini Menimius Agrippa, saya tidak tahu mungkin ada yang pernah dengar saya punya khotbah waktu bicara tentang persatuan. Saya sering gunakan ilustrasi ini yang diambil dari buku Ethics of the Permissive Society, ya, yang saya baca puluhan tahun yang lalu. Oke. Jadi ceritanya saya coba ringkaskan begini, pertentangan antara kelompok aristokrat dan rakyat jelata di Romawi yang menyebabkan rakyat jelata meninggalkan Roma. Akibatnya krisis, ya. Sebab orang Roma kan suka dilayani, ya. Jadi orang-orang di Roma itu mengalami kesulitan, tidak ada lagi rakyat jelata, ya, tidak lagi pembantu, semua sudah tinggalkan kota Roma. Tetapi mereka juga rakyat jelata yang di luar kota Roma juga mereka mengalami kesulitan hidup sebab mereka tidak ada yang gaji, mereka susah sekali untuk mendapatkan uang untuk hidup. Jadi krisislah di kerajaan Roma. Kemudian Kaisar Roma diutus, ya, mengutus Menimius Agrippa untuk mencari solusi. Dia adalah seorang orator yang sangat ternama. Kemudian Menimius Agrippa pergi ke luar kota Roma, bertemu dengan orang-orang kelompok jelata, dan dia mulai berbicara tentang ilustrasi tentang satu tubuh. Dikatakan bahwa satu kali ada pertengkaran dalam tubuh manusia. Semua anggota tubuh marah kepada perut, ya, sebab tangan yang kerja, mulut yang mengunyah, ya, dan ini perut hanya terima saja. Jadi mereka semua marah kepada perut, ya. Kemudian mereka katakan, ayo boikot satu perut. Jadi mereka boikot ini perut.
tidak ada lagi tidak ada lagi makanan masuk dalam perut. Tetapi apa yang terjadi? Perut pun jadi lapar memang betul, tetapi anggota tubuh pun jadi lemah ya. Kemudian tangan jadi gemetar, mata sudah mulai berkunang-kunang, lemes. Kemudian semua anggota tubuh menderita ya. Akhirnya mereka katakan, ya sementara kita memboikot perut, semua kita menderita. Ayo kita masukkan lagi makanan ke dalam perut, maka anggota tubuh pun baik. Inilah ilustrasi yang digunakan oleh Minimus Agrippa kepada orang-orang di luar kota Roma. Ya, jadi pada saat mereka dengar ini betul juga, kami menderita, mereka di aristokrat juga di Roma itu menderita. Kalau begitu, ayolah kita kembali. Ayo bangun kota Roma. Dan Roma menjadi satu kerajaan yang bertahan untuk ratusan tahun. Jadi itulah yang digunakan, yang saya biasa gunakan. Jadi saudara-saudara bisa gunakan ilustrasi tersebut. Ya. Pentingnya anggota tubuh yang saling mendukung satu sama lain. Nah, pelajaran ini penting saat kita belajar perlunya kesatuan roh. Kita belajar semua anggota itu penting peranannya. Tidak ada yang tidak penting. Kita belajar semua anggota punya karunia rohani. Ya, tidak ada yang tidak punya karunia kerohanian. Kalau seandainya seorang sudah terima Yesus, Tuhan mengaruniakan kepada kita karunia rohani. Kita belajar semua anggota perlu berperan dalam membangun tubuh Yesus. Kita belajar agar semua anggota bertumbuh dalam Kristus. Oke. Nah, sekarang silakan ayat hafalan, Melin. Dan inilah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Oke, jadi sudah bisa tanyakan apa yang kita bisa pelajari dari sini. Kita dapatkan bahwa Tuhan Yesus adalah pemberi karunia rohani. Sesudah meninggalkan dunia ini, ya, maka Ia memberikan akan karunia rohani. Semua anggota mempunyai karunia rohani masing-masing, ya. Jadi kita tidak semua mempunyai karunia rohani yang sama, oke. Tetapi Tuhan memberikan karunia rohani kepada masing-masing kita, dan ada beberapa orang yang punya karunia rohani, beberapa karunia rohani, ya. Ini jangan lupa karunia rohani itu berbeda dengan talenta yang nanti kita bahas kalau ada pertanyaan. Tujuan karunia rohani adalah untuk melengkapi orang kudus. Orang kudus dilengkapi untuk pekerjaan pelayanan. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus yang harus dibangun bersama. Jadi ini peranannya kita harus mengerti perbedaan antara karunia rohani dengan talenta. Kalau karunia rohani itu adalah untuk pekerjaan pelayanan, ya. Sedangkan talenta itu bisa untuk pelayanan, tetapi bisa juga untuk digunakan oleh setan. Seperti misalnya talenta main musik, oke, musik, ya. Itu musik bisa berguna untuk pekerjaan Tuhan, tetapi bisa juga menjadi alat yang menjatuhkan kerohanian kita, ya, dengan berbagai macam musik-musik duniawi. Jadi itu ada perbedaan yang kita harus tahu. Baik, kemudian garis besar pelajaran, ya, kita bagi dalam 3 bagian saja. Kesatuan roh, itu yang pertama. Kemudian karunia Yesus Kristus untuk tubuhnya, kemudian bertumbuh di dalam Yesus. Nah, kesatuan roh, bagaimana roh dapat menyanggupkan kita untuk mengalami kesatuan yang Paulus gambarkan dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 3. Silakan Joy. Ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu berendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Oke, jadi roh yang menyanggupkan kita untuk punya kesatuan sebab apa? Kehendak roh. Roh itu kan satu, ya.
Jadi sama seperti Alkitab ditulis ya dengan mereka yang mendapatkan karunia roh, artinya mendengar pimpinan daripada roh, makanya tidak perlu untuk bertentangan satu sama lain. Jadi kalau roh itu sesuai dengan kehendak Tuhan, jadi kita akan bersatu ya, sebab roh membawa kita untuk mengasihi, untuk saling lemah lembut, untuk saling mendukung ya, dan itulah yang harus kita, roh akan menyatukan kita semua. Baik. Bagaimanakah kualitas seperti kerendahan hati, kelemah lembutan, dan menanggung beban satu sama lain dalam kasih, berusaha untuk mencapai kesatuan dalam roh, sangatlah penting di dalam persekutuan umat percaya. Ya. Jadi sangat penting sekali kalau kita mau memelihara persatuan, ya kita harus punya apa? Kerendahan hati, lemah lembut, menanggung beban satu sama lain, ya, dan memiliki kasih. Ya. Sebab ya, kalau masing-masing sombong, ya bagaimana kita bisa bersatu? Kalau kita kasar satu sama lain, kan ada orang tersinggung, ya. Jadi persatuan roh itu artinya untuk persatuan roh diperlukannya kerendahan hati, bukan kemauan diri sendiri, tetapi kemauan daripada roh. Oke. Nah, kita coba lihat kualitas untuk persatuan. Ya. Paulus di tempat lain menjelaskan istilah kerendahan hati dalam Efesus 4 ayat 2 dengan menambahkan gagasan untuk menganggap yang lebih utama daripada diri sendiri. Ya, jadi ya kalau misalnya ya memikirkan akan orang lain daripada diri sendiri, maka itulah menunjukkan suatu kerendahan hati. Dengan demikian, kerendahan hati dapat dipahami bukan sebagai kebajikan negatif dari mereka mencela diri sendiri, tetapi sebagai kebajikan positif dari menghargai dan melayani orang lain, ya, menganggap orang lain lebih tinggi daripada kita, ya. Kemudian kelembutan disebutkan dalam Efesus 4 ayat 2 dapat dijelaskan sebagai sifat tidak dan juga berarti kesopanan, perhatian dan kelemah lembutan. Oke. Kemudian akhirnya kesabaran, ya, bandingkan dengan sabar menderita, ya, yang ditulis dalam New King James Version, ya, mampu bertahan di bawah provokasi atau cobaan. Kualitas-kualitas ini kemudian semua berkumpul di sekitar tema yang bertolak belakang dari sifat mementingkan diri, sebaliknya berfokus dan menghargai nilai orang lain lebih dahulu. Jadi kalau kita memandang bahwa orang lain itu penting, maka kita akan mempunyai sifat ya merendahkan diri. Baik, sekarang mengapakah Paulus perlu untuk memberikan undangan dengan penuh kesungguhan kepada jemaat Efesus? Bukankah kesatuan seharusnya otomatis bila kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat kita? Jadi kenapa harus memberikan lagi undangan? Ya, baik, kita harus ingat seruan persatuan Paulus. Paulus memulai bagian kedua surat Efesus, yaitu pasal 4 dan 6 dengan seruan untuk persatuan, tetapi ada dua bagian utama. Pertama, ya, Efesus 4:1-6 meminta orang percaya untuk memelihara kesatuan roh dengan menunjukkan kebajikan dan membangun kesatuan, sebuah panggilan yang didukung dengan daftar puitis 7 kesatuan. Ya, nanti kita akan singgung juga itu. Kemudian kedua, dalam Efesus 4:7-16, Paulus mengidentifikasi Yesus yang menang dan dipermuliakan sebagai sumber kasih karunia dalam diri orang-orang yang memimpin dan membagikan Injil, dan menjelaskan bahwa mereka bersama-sama dengan semua anggota gereja berkontribusi pada kesehatan, pertumbuhan, dan kesatuan tubuh Kristus. Jadi semua itu punya peranan yang sangat penting. Jangan ada anggota yang tidak merasa penting. Ya, semua penting untuk memelihara kesatuan daripada iman. Dan kita harus tahu juga latar belakangnya, ya. Oleh sebab ada pemikiran bahwa orang Kristen yang non Yahudi, ya, yang bukan orang Yahudi itu dianggap lebih inferior dibandingkan dengan orang Kristen Yahudi yang dikatakan bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Ya, jadi itulah sebabnya perlu ditekankan oleh Paulus mengenai persatuan ini. Baik.
Bagaimana daftar Paulus dalam penjara mengenai satu dalam Efesus 4 ayat 4-7 memberikan semangat untuk mencapai kesatuan yang kita alami sebagai tubuh Kristus. Silakan. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi kita lihat tentang ada 7 hal yang disebut satu ya. Satu tubuh, satu roh ya, satu pengharapan ya, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah ya. Dan jadi itu hal yang sangat penting. Jadi kesatuan di dalam kesatuan ya dalam jemaat. Satu tubuh merujuk pada gereja sebagai tubuh Kristus ya. Satu roh. Kemudian yang ketiga adalah satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Daftar ini kemudian menawarkan 3 unsur lain. Satu Tuhan merujuk kepada Kristus. Satu iman yang berarti isi daripada apa yang dipercayai orang Kristen. Dan satu baptisan bandingkan dengan Efesus 5:26. Sebelum mengakhiri dengan gambaran yang diperluas tentang Allah sebagai satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi kita lihat bahwa oleh sebab satu ya, maka seharusnya kita bersatu ya. Oleh sebab ya sama-sama satu Tuhan ya, satu Allah, satu baptisan ya, satu pengharapan. Jadi satu iman, itu semua menyatukan kita semua. Baik, bagikan pengalaman bagaimana Anda merasakan kesatuan roh di dalam grup belajar Alkitab ataupun komunitas jemaat ya. Itu dibagikan di anggota kelas ya. Seharusnya seperti kita punya ini saja, kita mendoakan satu sama lain, mereka yang meninggal kita doakan keluarganya, atau yang sakit kita doakan ya. Dan dalam kelompok belajar Alkitab di jemaat dan sebagainya, atau saya selalu ikut ini doa subuh daripada Ikatan Alumni Unai ya, begitu banyak daftar yang harus didoakan, proyek-proyek yang didoakan. Jadi itu menunjukkan satu kesatuan bahwa kita mempunyai tujuan yang sama dan pengharapan yang sama, dan saling mendoakan satu sama lain, mendukung satu sama lain ya. Kita ambil contoh di dalam pembangunan gereja ya, bukankah kita saling mendukung. Misalnya sekarang di Pasir Putih, Pekanbaru sedang membangun sekolah ya, kita banyak memberikan bantuan-bantuan, proyek-proyek di tempat yang lain. Jadi menunjukkan adanya satu kesatuan dalam mencapai proyek kita. Baik, kita masuk kepada bagian kedua, karunia Yesus Kristus untuk tubuhnya. Jadi sekarang apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kalau tadi yang adalah kesatuan di dalam roh, sekarang kita coba lihat tentang apa peranan yang Tuhan berikan, yang Tuhan berikan kepada kita. Bandingkan deskripsi pekerjaan Kristus yang menyelamatkan dengan nyanyian orang Kristen yang tercatat di dalam Filipi 2 ayat 5-11 ya, yang persamaan yang kau lihat. Kita lihat apa yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Oke, jadi naik ke surga, kemudian ia memberikan pemberian-pemberian. Dikatakan pemberian-pemberian kepada manusia, dan itulah apa? Karunia roh. Kita coba lihat ini kutipan yang terdapat dalam Filipi 2 ya, 5-11. Silakan Melin. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan
yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala kemuliaan, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Baik, terima kasih. Jadi kembali ini berbicara mengenai bagaimana Yesus ya yang setara dengan Allah tapi siap untuk menjadi manusia dan sebagainya. Kemudian dengan gabungkan kepada apa yang telah dibaca tadi ya, maka kita dapatkan dia naik ke surga dan ia memberikan karunia-karunia kepada kita, dan itulah apa? Karunia rohani ya. Nah, di mana kita dapatkan manifestasi pertama yang diberikan Kristus dalam memberikan karunia rohani kepada jemaatnya? Silakan. Kisah 2 ayat 1-3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Baik, jadi Roh Kudus datang, kemudian kita mengetahui bahwa Tuhan memberikan karunia, dan apa karunianya? Mereka bisa berbicara di dalam berbagai macam bahasa. Kita sebutkan itu adalah karunia lidah, ya. Banyak orang yang gunakan istilah bahasa roh, ya. Sesuai dengan bahasa aslinya itu sebetulnya diterjemahkan lebih tepat kalau disebut karunia lidah, yaitu kesanggupan untuk berbicara di dalam bahasa yang mereka tidak pelajari atau mereka cepat sekali untuk mengalami, untuk bisa menyesuaikan diri ya, untuk mengabarkan di dalam bahasa yang asing. Baik, kemudian karunia tambahan apa lagi yang Paulus berikan kepada orang Kristen di Efesus? Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Efesus 4 ayat 11. Baik, jadi ini kita merupakan karunia rohani yang lain. Rasul, nabi, ya, pemberita Injil, gembala, pengajar, ya. Jadi mereka yang mengajar itu mendapatkan karunia rohani. Tidak semua orang yang bisa mengajar atau yang menjadi gembala. Dan kita lihat dengan banyak sumber yang lain di dalam Roma pasal 12 ataupun juga di dalam 1 Korintus 12, banyak karunia-karunia rohani yang lain ya. Kita coba lihat yang ambil dari Roma 12 ayat 4-8. Daftar, apakah ini daftar yang lengkap atau hanya permulaan? Kita coba lihat ya. Silakan Joy. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, kita lihat di sini beberapa hal yang disebutkan bernubuat, dan itu adalah untuk nabi ya. Adalah salah satu daripada karunia rohani.
kemudian melayani, ya, kemudian mengajar, kemudian menasehati, ya, apa namanya, encouragement, ya, memberikan kekuatan. Itu adalah satu karunia rohani. Kemudian bagikan, ya, kedermawanan, itu satu karunia. Kemudian pimpinan, jadi administrasi, tidak semua orang jadi pemimpin. Yang sangat menarik adalah banyak orang oleh sebab dia bisa menarik banyak jiwa, evangelis, kemudian diangkatlah menjadi seorang pimpinan, ya. Ya, tetapi dia tidak bisa memimpin, ya, akibatnya masalah banyak sekali timbul, oke. Itu pernah terjadi, evangelis yang dipikirnya bisa memimpin, tetapi tidak memimpin, masalah banyak sekali timbul. Kemudian, kemurahan, ya, termasuk kedermawanan dan sebagainya, ya, itu adalah satu, karunia rohani. Dan kita dapatkan banyak yang lain, seperti misalnya, karunia, ramah tamah, ya, hospitality, senang sekali untuk mengundang orang dan sebagainya. Nah, itu karunia-karunia rohani yang ada paling sedikit itu ada 24, ya, tetapi bisa sampai 50 kalau itu diperlebar, ya, ya, dan itu banyak sekali ada Paulus juga, artinya Petrus juga menyebutkan, ya, tentang misalnya, karunia di dalam keramah tamahan, ya, mengundang orang dan sebagainya. Jadi, banyak hal yang kita dapat buat untuk membangun tubuh Kristus sesuai dengan karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Baik, apakah maksud dari semua karunia rohani ini yang Yesus telah berikan kepada jemaatnya? Silakan Efesus 4 ayat 12 dan 13. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Oke, jadi jelas di sini Bapak tujuan daripada karunia rohani melengkapi umat kudus, ya, untuk pekerjaan pelayanan dalam membangun tubuh Kristus, sebab kita adalah anggota tubuh Kristus. Tujuannya untuk mencapai kesatuan iman, ya, masing-masing dengan peranannya masing-masing, ya, dan juga pengetahuan yang benar tentang anak Allah, supaya kita lebih dewasa, bertumbuh, ya, sehingga dalam kepenuhan akan Kristus, ya. Satu hal yang kita rindukan, ya, bahwa masing-masing semua akan berperan di dalam mencapai akan tujuan ini. Baik. Bukti apa lagi kita lihat bahwa karunia rohani untuk nabi tidak berakhir pada zaman rasul-rasul saja. Sebab banyak orang yang katakan, oh, sesudah Yohanes atau sesudah rasul tidak ada lagi karunia nabi, ya. Kalau kita lihat, ya, adanya nubuatan tentang nabi palsu di akhir zaman, artinya ada nabi yang benar, ya. Itu kita bisa lihat di dalam Wahyu di dalam buku Matius 24 kan ada banyak nabi-nabi palsu yang akan timbul. Dalam Joel 2 menyebutkan nubuatan-nubuatan akan mendapatkan penglihatan, ya, orang-orang muda, ya, orang tua akan mendapatkan, orang muda akan mendapatkan khayal dan sebagainya, mereka akan bernubuat. Kemudian Wahyu 12 ayat 17, 19 ayat 10 berbicara mengenai jemaat di akhir zaman yang mempunyai kesaksian Yesus, dan kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat, ya. Jadi jelas sekali tentang adanya karunia nabi di akhir zaman. Kemudian kita lihat di sini karunia sampai di akhir zaman, umat Advent mula-mula menemukan jawaban mereka dalam Efesus 4 ayat 13 dan membagikannya melalui sebuah kisah tentang kapten kapal yang terikat untuk mengikuti instruksi yang diberikan untuk sebuah pelayaran. Sebab kapal mendekati pelabuhan, kapten menemukan bahwa instruksi memberitahu dia bahwa seorang mualim akan ke kapal untuk membantu memandu kapal. Ya. Untuk tetap setia pada instruksi asli, ia harus mengizinkan mualim untuk naik dan mematuhi panduan lebih lanjut yang ditawarkan. Siapa sekarang memindahkan buku petunjuk itu?
mereka yang menolak mualim atau mereka yang menerimanya seperti yang diperintahkan buku itu, ya. Dan itu tulisan daripada Uriah Smith. Apakah kita mengenyampingkan Alkitab dengan mendukung akan penglihatan, ya. Jadi ini berbicara tentang apa yang menyebabkan mereka menerima akan Ellen G. White yang telah mendapatkan khayal untuk memimpin umat Tuhan di akhir zaman. Baik, bagaimana kita dapat pastikan bahwa manifestasi karunia rohani yang kita lihat itu datang dari Allah? Ya, kita lihat yang di dalam Efesus 4 ayat 12 sampai 13. Silakan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Oke. Jadi untuk melengkapi umat Tuhan, apakah itu karunia rohani berguna atau tidak? Ya. Kemudian kalau kita lihat, saya tidak masuk ini di Matius 7 15 sampai 20, tapi poinnya yang sangat penting di situ adalah dari buah-buahnya kita bisa mengenal dia. Karunia rohani, ya, kalau seorang punya karunia rohani tertentu, ya, maka pekerjaannya itu akan lebih berhasil, ya. Jadi dari buah-buahnya kamu akan mengenali dia. Kita ambil contoh, ya, ada orang yang punya karunia rohani dalam menyembuhkan, ya. Jadi orang biasa berdoa ya, tidak sembuh, tetapi yang punya karunia rohani dalam menyembuhkan, ya, dia bisa menyembuhkan, ya, akan orang yang sakit tersebut dengan dia punya doa. Jadi kita lihat bahwa kita bisa lihat hasil daripada pekerjaan, ya, orang tersebut yang menunjukkan bahwa dia mempunyai karunia rohani tersebut. Oke. Ada tulisan yang diberikan di sini dari You shall receive power. Kristus naik ke tempat tinggi, memimpin tawanan yang tertawan dan memberikan hadiah kepada manusia. Setelah kenaikan Kristus, Roh turun seperti yang dijanjikan, seperti angin kencang dan dahsyat memenuhi seluruh tempat di mana para murid berkumpul. Apakah dampaknya? Ribuan orang bertobat dalam sehari. Jadi demikian kalau seorang itu menerima akan kuasa Tuhan, oke, maka akan terlihat suatu hasilnya. Baik. Kemudian bagikan karunia rohani apakah yang Kristus telah berikan kepada Anda untuk melengkapi Anda dalam melakukan pekerjaan pelayanan. Bisa sharing, ya. Ada orang yang yang mempunyai karunia rohani keramah tamahan, ya. Ada orang yang mempunyai karunia rohani di dalam evangelis, ya, suka dan ataupun sebagai guru. Mungkin saudara-saudara semua sebagai guru sekolah Sabat mempunyai karunia rohani dalam mengajar sampai jemaat telah memilih Anda untuk mengajar, ya, sebagai guru sekolah Sabat, ya. Jadi berbagai macam karunia itu kita bisa dapatkan dan masing-masing bisa bersaksi bagaimana seorang mempunyai karunia. Saya ambil contoh, ya, istri saya punya karunia rohani dalam keramah tamahan, ya. Jadi kalau dapatkan di gereja, oh tamu kemudian oh baru datang dari England misalnya, kemudian di mana, oh kami baru masih di tempat sementara, oh kalau begitu belum ada tempat tinggal dan sebagainya. Oke, bagaimana kalau makan siang di rumah? Jadi kami langsung bawa, baru saja ketemu, yang namanya Nelson, ya. Ya, makan di rumah, ya. Kemudian kita dapatkan kalau seandainya kedapatan ada sesuatu dengan seseorang, ya, oh, oke, mungkin kita perlu kirim dia makanan, kemudian atau bagaimana kalau kita undang dia dan sebagainya. Oh, baru saja datang dari keluarga Indonesia, ya. Oh, masuk di kelas-kelas seperti itu. Kita, wah, kemana ini? Tidak ada potluck waktu itu. Oke, marilah semua datang ke rumah, ya. Jadi oleh sebab seorang yang mempunyai karunia rohani keramah tamahan akan selalu siap untuk menerima akan tamu, ya, untuk makan bersama. Saya percaya banyak di antara saudara-saudara juga mempunyai karunia tersebut, ya. Baik, sekarang kita masuk kepada bagian ketiga. Bahaya apakah yang dihadapi oleh orang percaya sementara mereka berjalan bersama dengan Yesus Kristus, ya. Dan contohnya apa? Silakan.
Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kejikan mereka yang menyesatkan. Kita tahu bahwa banyak sekali yang coba mengombang-ambingkan akan ajaran kita, ya. Sesudah kita terima kebenaran, kita dapatkan juga orang yang coba menyimpang, ya, daripada ajaran. Kelompok Davidian, Reform Movement, atau berbagai macam kelompok-kelompok yang lain yang coba memisahkan diri, oke, daripada organisasi. Padahal Roh Nubuat secara jelas sekali bahwa memisahkan diri dari organisasi adalah berarti kemurtadan, ya. Jadi banyak yang coba memusingkan kita, artinya mau coba mengombang-ambingkan kita. Itulah sebabnya kita harus tetap teguh, kita banyak berdoa, kemudian mendalami firman Tuhan sehingga supaya jangan gampang kita terpengaruh oleh ajaran yang salah. Baik, 3 teologi yang menentang ketidakdewasaan masa kanak-kanak sehingga kita bukan lagi anak-anak. Bahaya di laut lepas, diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, atau ditipu oleh orang pintar yang mempraktekkan sulap tangan seperti penjudi. Paulus menggunakan secara kiasan kata Yunani, yaitu kubeia, ya, bermain dadu, yang berarti licik atau tipu daya. Jadi banyak orang yang coba kelihatannya sangat logis sekali, saudara-saudara. Kelihatan sangat logis sekali, ya. Namun ya sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Siapakah yang berada di belakang yang mau mengganggu dan merusak tubuh Tuhan, tubuh Kristus? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Jadi yang di belakang daripada segala interpretasi yang salah, yang membingungkan dan sebagainya adalah kuasa daripada roh-roh jahat. Oke. Baik, bagaimana kita menyambut bila kita telah menyadari akan tipu muslihat setan? Silakan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Oke. Jadi dengan demikian apa yang kita harus buat? Kita kuat ya di dalam Tuhan. Kemudian kita harus mengenakan segenap pelengkap senjata Allah, ya. Dan kita lihat ya di dalam buku Efesus pasal 6 berbicara mengenai senjata Allah, termasuk iman, ya, termasuk firman Tuhan, termasuk doa, termasuk di situ pengabaran Injil. Itu semua menyebabkan kita dapat kuat dan tidak akan terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran tersebut. Baik, apakah yang menjadi kerinduan Kristus untuk jemaatnya? Efesus 4 ayat 15-16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Terima kasih. Jadi apakah yang dirindukan oleh Tuhan? Ya, kita semua bersatu, ya, bertumbuh di dalam Dia dan tetap Yesus sebagai kepala kita, ya. Banyak di tempat-tempat yang manusia yang jadi kepala. Orang kaya yang jadi kepala. Jadi kalau orang kaya sudah katakan begini, harus jadi begini, ya. Kita harus selalu ingat bahwa Yesuslah yang memimpin kita dan kita harus menjadi satu, dan ingat kita harus melayani satu sama lain, ya. Bukan meninggikan diri satu sama lain atau mementingkan diri, tetapi kita harus melayani satu sama lain. Baik, mengapa kasih merupakan karakter yang penting dalam komunitas Kristen yang sehat? Melin?
Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oke, jadi kasih merupakan satu karakteristik dalam komunitas Kristen yang sehat. Kita harus mengasihi. Dan kalau saya tuliskan di situ, lihat ayat-ayat ini, Galatia 5 ayat 22, kan kita ingat buah roh adalah kasih. Yang pertama disebutkan adalah kasih. Yohanes 14 ayat 34 sampai 35, ya. Kita ingat ya, hukum yang baru kuberikan kepadamu, yaitu hendaklah kamu mengasihi satu sama lain. Kemudian ayat 35 yang mengatakan bahwa dengan demikian orang bisa mengenal bahwa engkau adalah muridku jikalau engkau mengasihi satu sama lain. Kemudian 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 kita semua ingat tentang ya kasih ya, yang terlebih besar adalah kasih ya, dan diberikan tanda-tanda kasih ya. Jadi kasih merupakan suatu tanda daripada komunitas Kristen yang sehat. Kita harus punya suasana yang saling mendukung ya, bisa menangis dengan orang yang menangis, yang sedang berduka. Kita boleh saling mendukung bersama mereka dan menolong mereka yang kekurangan dan sebagainya. Itulah suasana yang harus dimiliki oleh umat Tuhan. Baik. Gereja sehat berfungsi seperti tubuh yang sehat ya. Kita lihat di sini ya, di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 16, Paulus menganjurkan kesatuan gereja dan memperkuat para pembaca untuk memeliharanya secara aktif. Sementara kesatuan adalah kepastian teologis ya, itu memang membutuhkan kerja keras kita. Salah satu cara untuk memupuk kesatuan adalah untuk menjadi bagian yang aktif dari tubuh Kristus. Kita masing-masing adalah bagian dari tubuh dan harus berkontribusi pada kesehatan dan pertumbuhannya. Kita semua harus mendapat manfaat dari pekerjaan para rasul, nabi, penginjil, dan pendeta, guru. Ini sebagai ligamen, otot, dan setiap sendi memiliki fungsi pemersatu, membantu kita tumbuh bersama di dalam Kristus yang adalah kepala tubuh. Jangan pernah lupa, semua kita berkait-kaitan. Ya, saya pernah bercerita mungkin dalam khotbah dan sebagainya, apa yang menyebabkan saya jadi orang Advent? Well, tahun 64, hampir 60 tahun yang lalu, saya tidak tahu apa itu Advent. Saya pikir Advent itu nama rumah sakit. Ya. Tapi ada orang yang taruh undangan di depan rumah saya. Ya. Kemudian saya terima, oh rupanya ada KKR. Ya. Waktu itu saya pemuda Pantai Kosta. Saya pergi ke KKR, ada tamu, penerima tamu, ada yang mengundang saya untuk duduk. Ya. Ada orang yang duduk di samping saya, tolong saya buka Alkitab, kemudian ada yang menyanyi, ada yang berkhotbah, semuanya bekerja bersama-sama. Ada yang akhirnya memberikan pelajaran Alkitab kepada saya secara pribadi. Semuanya ambil bagian, ya, termasuk penerima tamu. Jadi semuanya penting. Itulah tubuh Kristus itu, semuanya penting, ya, semua bisa ambil bagian. Nah, dalam kesimpulan, 3 tema utama fokus daripada Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Persatuan jemaat sangat penting bagi identitas, kehidupan, dan misi jemaat. Persatuan jemaat tercapai ketika gereja memandang kehidupan Tritunggal kealahan dan merangkul nilai daripada sikap Allah. 3 pribadi kealahan yang berbeda, namun mereka hidup dan bertindak dalam kesatuan yang sempurna. Begitu juga dengan kita anggota jemaat perlunya mempunyai satu kesatuan tersebut. Baik, karunia-karunia rohani sangat penting untuk persatuan, kehidupan, dan misi. Ya, masing-masing harus menggunakan karunia rohaninya. Baik, kemudian persatuan dapat dicapai dengan beberapa cara. Dengan mengambil bagian dalam sikap kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran Kristus. Dengan merenungkan teladan sempurna untuk kehidupan jemaat kealahan dalam 3 pribadi, yaitu anak, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan pekerjaan mereka dalam penciptaan dan penebusan. Kemudian oleh alat pemersatu, ya, Kristus yang menyelamatkan, yang membentuk jemaat, satu pengharapan, satu iman, dan satu baptisan. Kemudian oleh karunia rohani,
Luar biasa kita lihat ini peranannya penting. Melalui Allah memberkati jemaat untuk bertumbuh dan bersatu dalam satu tubuh dalam Kristus dan menyelesaikan misinya di dunia. Jadi masing-masing kita harus menggunakan kita punya karunia rohani kita tersebut. Jadi ini adalah 4 poin yang sangat penting yang boleh menjadi kesimpulan kita. Baik, untuk aplikasi, bagaimana agar kita mengetahui karunia rohani kita masing-masing. Ada yang disebut mungkin di kantor uni saya pernah berikan ya dan sebagainya. Ada yaitu spiritual gift discovery, ya bagaimana menemukan karunia rohani, ada questionnaire-nya ya. Tetapi mungkin kalau tidak begitu, kita bisa mencoba karunia rohani dengan ini, ya, dengan banyak berdoa, kemudian kita kemudian mulai melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, dan bisa kelihatan apakah kita itu mempunyai karunia rohani tersebut, jikalau kegiatan itu memberikan suatu hasil. Oke. Kemudian bagaimana agar jabatan di jemaat diberikan sesuai dengan karunia rohani dari anggota? Ini penting sekali. Jadi misalnya kalau orang melihat bahwa oh ini biasa mengundang orang ya, kalau begitu berikanlah jabatan dia sebagai orang yang jadi ketua diakones ataupun menjadi diakones, atau misalnya ketua komite sosial ya. Jadi yang mengatur potluck dan sebagainya. Ya, jadi apa? Sebab memang mempunyai keramah tamahan. Ya. Itu penting sekali. Atau orang itu kelihatan ramah, ya ditempatkan dia sebagai diakones yang atau diakon yang biasa menyambut orang gitu. Sebab tamu-tamu itu kesan pertama yang mereka lihat itu adalah siapa? Penerima tamu ya. Jadi kalau misalnya mereka dicuekin ya waktu pertama datang di gereja, mana mau datang lagi. Makanya dikatakan bahwa mereka yang menjadi penerima tamu itu ya akan menjadi penerima tamu di surga, ada satu istilah tersebut, yang akan menyambut, sebab dengan kesan pertamanya itu ya, itu penting sekali yang menyebabkan orang bisa menerima kebenaran dan masuk di surga. Oke. Bagaimana kita dapat menumbuhkan kerohanian anggota jemaat? Saya percaya ya melalui Alkitab, melalui banyak doa dan kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan karunia rohani tersebut. Bagikan pengalaman hidup Anda dalam menggunakan karunia rohani yang Anda miliki. Ya, ada orang yang bisa bersaksi bagaimana dia mengajar, ya, mengajar Injil. Jadi tidak selamanya mengajar artinya pengabaran Injil itu ada sama pendeta. Ya. Anggota yang bisa mengajar oleh sebab dia mempunyai karunia mengajar Injil, ya, dan sebagainya. Atau karunia mengembalakan tidak selamanya ada sama, tidak selamanya harus pendeta, tetapi dia mempunyai kemungkinan untuk mengayomi sebagai seorang pendeta, seorang ketua yang bisa memberikan dukungan kepada anggota dan sebagainya. Baik, itulah pembahasan kita. Kita masih ada waktu berapa? 41 menit untuk diskusi. Baik, terima kasih Pak Pendeta Kuntaraf yang telah memaparkan materi pada malam hari ini dengan judul Kesatuan Tubuh Kristus. Kita tiba kepada ruang tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya melalui chat, silakan diketik pertanyaannya di ruang chat yang ada di Zoom Anda, dan yang bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, boleh klik raise hand di layar Anda, dan mohon buka kamera dan gunakan nama asli. Tadi kami sudah melihat ada pertanyaan pertama yang masuk ke pendeta, ini dari saudari Winnie Revelin Pesik. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Selamat hari Sabat. Saya ingin bertanya, siapa sebenarnya para nabi palsu itu? Yang kedua, dari GMHK dapatkah muncul nabi palsu? Silakan. Oke. Kita harus ingat ujian Nabi. Ya.
Jadi kalau misalnya nabi palsu, dia tidak lolos dari ujian nabi. Ya. Jadi ujian nabi itu, misalnya kita ambil contoh adalah Yeremia 28 ayat 9. Ya. Nubuatannya harus genap. Ya. Jadi kalau seorang bernubuat dan nubuatannya itu salah, ya, maka dia bukan lagi nabi yang benar. Kemudian Yesaya ya 8 ayat 20, ya harus sesuai dengan ajaran, ya, dan kesaksian maksudnya adalah harus sesuai dengan dulu terjemahkan Taurat dan Asar, harus sesuai dengan hukum Allah. Jadi harus sesuai, ajaran Nabi itu harus tidak bisa bertentangan dengan pekabaran yang diberikan sebelumnya. Jadi misalnya kalau Alkitab berbicara tentang Sabat, kemudian Nabi palsu, Nabi itu mengatakan bahwa mulai sekarang kita harus berbakti pada hari Senin atau hari Minggu, ya, maka kita tahu bahwa itu bukanlah sesuatu hal yang benar. Oke. Kemudian kita harus tahu ujian Nabi yang lain adalah Matius 7 ayat 20, ya. Dari buah-buahnya kamu akan mengenali dia, ya. Ada nabi yang mengatakan Mesias, ya. Sambil contoh David Koresh, ya. Dan istrinya berapa? 17 orang. Saudara-saudara, ya, jadi apa namanya, kemudian dia mempersenjatai dirinya dan sebagainya. Dia bilang dia adalah Mesias. Sudah jelas itu adalah Mesias adalah Mesias palsu. Ya. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3 bahwa harus mengakui, ya, akan Yesus yang telah datang dari Tuhan, ya. Jadi Yesus adalah Tuhan. Jadi itu adalah 4 ujian yang sangat penting sekali. Di samping kenyataan bahwa Nabi itu mempunyai apa yang disebut physical phenomena. Kalau bicara dalam Bilangan 12 ayat yang ke-6 bahwa jikalau seorang itu nabi, maka aku memberikan kepadanya, berfirman kepadanya melalui khayal dan mimpi, ya. Apakah betul dia itu mendapatkan khayal daripada Tuhan? Dan khayal itu kita lihat pengalaman daripada Ellen G. White ataupun juga yang disebutkan oleh Daniel, ya. Itu dia tidak bernafas waktu terima hayat, ya. Tidak bernafas. Tetapi jantung berdetak. Itu satu hal yang unik. Kemudian ada banyak lagi tanda-tanda physical fenomena, dia kehilangan kuasa tubuhnya, tetapi dapatkan kekuasaan rohani, sehingga kalau dia jalan nggak bisa ditahan. Dia bisa angkat Alkitab misalnya, yang saya pernah angkat Alkitabnya itu sebentar aja sudah jatuh, ya. Tetapi Mrs. White bisa berjangka waktu yang sangat lama sekali pegang Alkitab, dan dia bisa tunjukkan Alkitab walaupun tidak baca. Hal yang hanya physical phenomena yang bisa dialami oleh seorang nabi. Jadi ujian nabi, ya, yang 4 itu ditambah dengan physical phenomena. Kemudian ditanyakan tadi, apakah mungkin ada nabi palsu dari gereja Masihan hari ke-7? Oh ya, ya. Ada orang-orang yang yang pernah muncul, ya, dari gereja Advent yang mengatakan pengganti daripada Ellen G. White. Dia dapatkan khayal-khayal dan sebagainya, ya. Dan sudah percaya atau tidak bahwa itu David Koresh itu, ya, adalah semula dari gereja Advent, ya. Kemudian dia masuk kepada, ya, artinya dalam cabang Davidian, ya. Kemudian dari Davidian, kemudian dia keluar dari Davidian yang biasa, kemudian membentuk kelompoknya sendiri, ya, yang percaya bahwa dia adalah Mesias, ya. Jadi ada muncul dari gereja Advent juga, termasuk pada masa Ellen G. White, atau begitu terjadi Ellen G. White begitu meninggal, ya, ada orang yang mengatakan bahwa yang meninggal adalah tempatnya pada Ellen G. White, ya. Jadi itu adalah ada, ya. Itulah sebabnya kita harus menguji seseorang, ya, apakah itu betul-betul
nubuatannya genap, ya, atau sesuai dengan hukum Allah dan kehidupannya bagaimana. Oke, mudah-mudahan saya sudah menolong pertanyaan dari Winnie Revelin Paisik. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Semoga telah menjawab. Saudari Weni. Ini anak dari Pendeta Cornelius Paisik. Ya, semoga benar ya. Oke. Baik, pertanyaan kedua dari Pak Boyke Nainggolan. Pertanyaan Pak Pendeta, bagaimana kita menjelaskan Efesus 6 ayat 12? Siapakah yang dimaksud dengan roh-roh jahat di udara itu? Silakan Pak Pendeta. Oh iya, roh-roh jahat yang di udara, segala macam bujukan-bujukan setan yang ya berkeliling di mana-mana. Ya, jadi segala macam pengikut daripada setan yang mengajarkan berbagai macam ajaran-ajaran yang salah dan yang mengacau balaukan kita. Jadi mereka kan, setan kan berusaha untuk mengacau balaukan kita dengan segala macam ajaran-ajaran yang salah, bukan hanya memujuk supaya Hawa itu akan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, tetapi inti yang sangat penting daripada poin itu adalah ajaran yang mengatakan kamu tidak akan mati. Jadi kamu tidak akan mati, dan itu adalah berbicara mengenai ajaran yang disebut immortality of the soul, bahwa orang mati itu tidak betul-betul mati, rohnya melayang-layang. Ya, itu adalah salah satu ajaran yang datang daripada roh jahat yang melayang-layang, yang pergi kemana-mana untuk mengajarkan ajaran yang salah. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Boyke Nainggolan dari Salemba. Baik, terima kasih Pendeta. Puji Tuhan. Ya. Baik, kepada peserta atau partisipan yang telah raise hand. Yang pertama dari Saudara Arnold Panjaitan di Jakarta Pusat. Silakan, Saudara Arnold. Baik, selamat malam Pendeta. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan tentang bertumbuh di dalam Kristus secara jemaat. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana ciri-ciri gereja yang bertumbuh secara jemaat? Apakah secara kuantitas atau parameternya? Contohnya, saya mengamati pertumbuhan di Sumatera kawasan selatan, khususnya jemaat, saya bilanglah itu jemaat Palembang. Jumlah gereja hanya itu-itu aja. Anggota saya perhatikan hanya itu-itu saja. Paling silih berganti. Yang saya bertanya tuh, apakah itu jemaat itu bertumbuh atau tidak? Itu. Yang kedua adalah, atau sebaliknya tuh Pendeta. Nah, secara jujur saya perhatikan jemaat Salemba sangat aktif sekali. Ada pelayanan, ada macam-macam lah pelayanan, ada cabang-cabang. Tetapi kalau saya hitung-hitung, karena saya dari tahun 2006, jumlahnya hanya itu-itu. Apakah itu bertumbuh secara jemaat? Mungkin secara individu is oke. Dia bagus, pelayanan kita individu. Tetapi secara kuantitas, jemaat yang hadir seharusnya saya hitung, saya totality jumlahnya udah penuh dong gereja ini ya. Tetapi saya lihat hanya itu-itu aja jumlah baptisan. Ada yang dulu pendeta zaman 125, ada yang 98. Kalau di total-total itu penuh gereja. Tetapi yang hadir begitu-begitu. Apakah parameter gereja bertumbuh itu begitu? Mungkin itu Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Gereja yang bertumbuh, ya, yang pertama adalah bertumbuh secara kerohanian. Ya, bertumbuh dalam hubungan dengan Yesus Kristus, jadi semua mempunyai iman yang teguh sehingga mereka itu boleh tetap bertahan dalam kebenaran walaupun banyak godaan yang besar sekalipun untuk meninggalkan gereja ataupun meninggalkan pola hidup kekristenan yang baik. Jadi sementara banyak godaan-godaan untuk dapat bekerja dengan gaji yang lebih besar, ya, asal kerja hari Sabat, tetapi dia itu tetap tidak mau. Jadi dia tetap mempunyai iman yang teguh, artinya dia telah bertumbuh dari segi kerohanian, oleh sebab dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan dan dia mempunyai
hidup yang banyak berdoa, ya, kemudian selalu merenungkan firman Tuhan, dan selalu untuk bersaksi. Oke, jadi pertumbuhan itu bisa kelihatan dalam kehidupan diri seseorang, dia secara pribadi. Dan pribadi-pribadi ini membentuk suatu berada dalam suatu jemaat. Dan dalam suasana jemaat, jadi banyaknya kegiatan berdua bersama-sama, adanya kelompok kecil, ada kelompok apa namanya istilahnya sekarang kelompok peduli, dan saling mendukung dan saling menolong. Nah, itu adalah gereja yang sehat, ya, dan juga mempunyai kegiatan evangelisasi, ya. Dan kegiatan daripada evangelisasi yang menyebabkan bertambahnya jiwa-jiwa, ya. Jadi dengan demikian itu bertumbuh sampai tingkat kepada quantity, ya, jumlah anggota yang bertambah banyak, ya. Namun kalau kalau jumlah anggota sudah diberikan Salemba, ya, hitunglah, ya, jumlahnya banyak baptisan, tetapi tetap hanya sekitar 200 yang datang ke gereja. Tetapi bukankah sudah banyak cabang-cabang? Saya tidak tahu berapa banyak itu yang keluar datang dari jemaat Salemba, ya. Ya. Jadi dari jemaat Salemba sudah ada gereja ini, gereja itu dan sebagainya. Sebab dulu itu, ya, di gereja Jakarta kan hanya Keramat Pulo, ya. Tetapi kemudian apa? Di Jatinegara, oke. Kemudian sekarang bukan hanya 2 itu, di gereja itu sudah mungkin berapa 200 gereja, ya. Ya. Saudara-saudara lebih tahu. Jadi artinya ada suatu pertumbuhan, ya. Tetapi gereja yang pertama itu, ya, Keramat Pulo, ya, sampai sekarang gerejanya jumlahnya, ya, kalau berbakti ya seperti 50 tahun yang lalu. Tetapi sudah lebih banyak gereja yang bertumbuh, ya. Jadi itu bisa menjadi satu tanda daripada pertumbuhan, tetapi pertumbuhan kerohanian itu haruslah dimulai dari, ya, pertumbuhan jemaat, ya, kegiatan jemaat, dan juga dari segi kerohanian kita secara pribadi. Sebab kalau seorang rohaninya bertumbuh, ya, dia tidak bisa tidak untuk bersaksi, ya. Dia akan selalu senang untuk, ya, membagikan firman, ya. Walaupun banyak tantangan sekalipun, dia akan selalu suka untuk mengabarkan, ya. Walaupun dia sudah pensiun, ya, tidak akan berhenti dalam mengabar Injil. Oke. Alright. Sudah menolong ini pertanyaan daripada Saudara Arnold Panjaitan? Ya, ya itu oke. Kalau jemaat Salemba kita akui memang bertumbuh pendeta. Tetapi apakah contoh kalau dia di Sumatera kawasan selatan, khususnya daerah yang saya pantau itu, baik bersama teman-teman, hanya itu aja, berarti kategori tidak bertumbuh. Karena mungkin secara, ya kita tahu bahwa agak sulit pekerjaan Tuhan di sana, tapi apakah itu memang secara jemaat, saya bilang secara jemaat itu tidak bertumbuh atau bagaimana? Kalau hanya dari sejak saya kecil sampai besar, jumlah pertumbuhan gereja tidak ada. Apakah itu termasuk tidak bertumbuh atau gimana ya? Hanya gitu stagnan aja gitu. Oke. Sumatera Selatan memang kota Palembang termasuk penuh dengan tantangan, ya. Tetapi bukan berarti bahwa tidak ada pertumbuhan gereja, sebab coba lihat pertumbuhan gereja di Lampung. Dulu kan hanya satu gereja di Bandar Selatan. Lampung. Dan Bandar Lampung kan termasuk di dalam Sumatera Selatan. Ya, itu karena Tapi sekarang, didukung rumah sakit, pendeta. ya, rumah Didukung. sakit. Jadi yang menimbulkan apa sebabnya kita punya rumah sakit, ya. Jadi dulu, ya, di bawah Bapak Wisang, oke. Bapak Wisang, ya, jadi klinik, ya, akhirnya berkembang menjadi rumah sakit. Kemudian, ya, bersama-sama bertumbuh juga, ya, oleh pertumbuhan itu oleh sebab ada anggota-anggota yang ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan evangelisasi. Dan saya rasa di Lampung sudah cukup banyak
yang waktu di sana tempo hari itu belasan ya, saya rasa sudah Ya. lebih banyak ya. Jadi ada pertumbuhan, tetapi memang ada sesuatu tempat yang lebih sulit untuk bertumbuh. Misalnya di Padang ya. Ya. Di Padang itu ya Gereja pertama. itu kalau tidak salah jalan Samudra nomor 10 ya. Dari zaman dulu gitu-gitu aja, susah sekali ya. Tetapi bagaimana caranya bertumbuhnya? Orang-orang dari Padang yang pernah bekerja di Padang kemudian pergi ke tempat yang lain ya, kemudian menjadi saksi ya, yang tadinya di situ ya, kemudian keluar ya. Sebab ini berhubungan juga dengan masalah ekonomi ya. Mungkin seorang itu waktu kecil di Padang, kemudian bertambah besar, kemudian sekolah masuk di UNAI, tidak kembali ke Padang, Ya. tetapi dia menjadi masuk di Jakarta, ya. Kemudian akhirnya menjadi saksi di Jakarta, jadi di Jakarta yang bertumbuh banyak. Oke. Jadi pertumbuhan ini hanya bisa dilihat, tidak bisa hanya dilihat dari satu tempat saja, ya, bahwa di gereja lokal ya, the mother church ya, tetapi bisa juga dia bertumbuhnya akhirnya ke tempat yang lain. Orang dari Palembang ya, anak-anak ya, artinya di situ keluarga Oswari, oke. Keluarga Ya. Oswari sekarang keluarga Saputra. Kemudian Oswari ya, salah satu dokter itu misalnya akhirnya menjadi ketua jemaat di New Buffalo ya, di New York. Oke. Jadi giat sekali di sana. Anak-anaknya Ya. anaknya daripada ini adalah Oswari, termasuk tantenya dari artinya omnya daripada Dr. Liniwati ya. Anak-anaknya ada Dani, ada Andrew, masing-masing itu kuat di Pathfinder di New Jersey dan sebagainya. Jadi kita dapatkan bahwa asalnya dari Palembang, tetapi sudah menjadi saksi dari tempat yang lain dan cukup kuat ya, di tempat yang lain. Jadi kembali, tidak bisa kita hanya lihat dari satu sisi saja. Kita lihat dengan mata yang lebih luas ya, apa yang telah terjadi di tempat itu. Dari Palembang misalnya sekarang banyak sekali oleh sebab fakultas kedokteran di situ membebaskan orang untuk tidak ambil kuliah pada hari Sabat. Oke. Dan mereka yang dihasilkan dari situ bisa menjadi dokter, kemudian akhirnya bekerja menjadi dokter di tempat-tempat yang lain. Ya, memberikan pelayanan di tempat yang lain. Itu juga termasuk dalam satu pertumbuhan. Ya. Mudah-mudahan ini bisa jelas untuk Saudara Arnold Panjaitan. Ya, terima kasih pendeta. Baik, Cukup. terima kasih. Ya, saya pikir sudah jelas ya, bahwa pertumbuhan itu bukan hanya lokal tapi bisa kemana-mana. Baik, dari Dr. John Watupongo, silakan Pak Dokter. Selamat malam Pak Pendeta Puntara. Ya, selamat sahabat. Selamat sahabat Pak Daniel. Selamat hari sahabat Pak Dokter. Saya masih belum mengerti mengenai 3 hal ini, ya, mengenai talenta, bakat dan kasih karunia. Nah di Alkitab selalu ada itu, tapi kayaknya bakat tuh di ilmu yang lain ya. Bisa nggak Pak Pendeta jelaskan perbedaan dan persamaan dari talenta, bakat dan Karunia rohani. kasih karunia. Ya. Kalau bakat kan misalnya ini bisa contoh Pak, ya. Misalnya ada orang anak masih umur 7 tahun tapi dia sudah bisa berkhotbah, bisa menghafal Alkitab. Nah itu masuk di mana itu? Itu kasih karunia, talenta atau bakat? Terima kasih Pak Pendeta. Itu aja dulu. Oke. Jadi supaya kita tahu bahwa karunia rohani ya diberikan, ada hijau, ada biru, ada karunia merah, rohani. ada apa lagi? Mohon di mute.
Oke, karunia rohani itu dimulai ya pada saat seorang itu ya dilahirkan kembali. Ya. Kemudian talenta dan bakat itu diberikan ya pada saat seorang itu lahir secara fisik. Namun ya bakat itu dapat berkembang menjadi suatu karunia rohani sesudah seorang itu menjadi ya, Kristen, artinya menerima Yesus. Oke. Nah, ada beberapa persamaan ya. Persamaannya ialah ya suatu bakat atau ya sebetulnya bakat itu kita sebutkan talenta bisa. Oke. Itu adalah sesuatu, tetapi talenta bisa dapat juga lebih luas ya. Sebab salah satu hal yang kita bisa sebutkan misalnya waktu itu adalah talenta ya. Waktu ya. Jadi uang adalah talenta, tetapi itu bukan bakat. Tetapi kesanggupan untuk mencari uang itu boleh menjadi suatu ya bakat. Oke. Nah, sekarang bakat ataupun talenta itu dimiliki pada seseorang itu lahir. Oke. Ya. Ada kecenderungan untuk itu. Ya. Tetapi ya karunia rohani pada saat seorang itu dilahirkan kembali. Persamaannya, jikalau talenta, bakat atau karunia rohani itu digunakan, maka itu makin lama berkembang, lebih lama lebih berkembang. Jadi kalau seorang itu bisa sanggup untuk berbicara, ya, maka dia selalu dilatih untuk berbicara, ya, maka ya ia itu makin lama makin berkembang, kemudian itu dapat berkembang menjadi satu karunia rohani yang Tuhan berikan. Artinya Tuhan itu menggunakan bakat yang ada ya untuk makin lama makin berkembang untuk pekerjaan Tuhan. Jadi bakat ataupun apapun talenta bisa digunakan untuk ya Tuhan, tetapi bisa juga untuk pribadi. Oke, untuk pribadi. Karunia rohani selamanya adalah untuk melengkapi akan pekerjaan Tuhan, melengkapi anggota tubuh, dan semuanya murni adalah untuk pekerjaan Tuhan. Oke, itulah karunia rohani ya yang Tuhan berikan kesanggupan kita untuk meningkatkan apa yang ada. Sebab Tuhan bisa menggunakan apa yang ada ya untuk ya dilipat gandakan untuk pekerjaan Tuhan. Oke. Nah, bakat dan talenta ya itu bisa untuk pribadi, tetapi bisa untuk Tuhan. Saya berikan main piano ya. Main piano bisa untuk kemajuan pekerjaan Tuhan ya. Saya tahu seorang yang buta ya namanya Andrew Habagat ya, yang ditarik oleh saya punya teman Bien Tejano ya, mungkin pernah sampai mampir Indonesia, seorang duta besar dari New Zealand, artinya asal dari Philippines ya. Jadi Andrew Habagat main piano ya dan menyanyi Amazing Grace, menarik banyak orang ya menerima Yesus. Itu bakat, artinya talenta yang digunakan untuk Tuhan. Tetapi dulu dia biasa main rock and roll ya. Jadi itu bukanlah satu hal yang untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, tetapi dia itu bakatnya itu, talentanya itu bisa dipakai untuk ya kepentingan pribadi, atau bisa juga digunakan oleh kuasa yang jahat untuk menjatuhkan orang ya, sampai artinya sebab banyak nyanyian-nyanyian yang bisa menjatuhkan kerohanian orang-orang ya. Tetapi oleh sebab dia bertobat ya, maka Tuhan bisa gunakan itu sehingga dia bisa menarik jiwa ya. Itu dia punya talenta. Nah, jadi
Itu yang boleh saya katakan bahwa karunia rohani oleh sebab itu diberikan oleh Tuhan sesudah dia naik ke surga, maka Tuhan bisa diberikan kepada orang Kristen yang terima Tuhan dan memanfaatkannya untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, dan sering Tuhan bisa gunakan ya akan kesanggupan kita yang ada, termasuk seperti yang Dr. Watupungo sebutkan tadi, kecil dia sudah pintar khotbah, ya, maksudnya sudah pintar berbicara, ya. Kemudian oleh sebab dia dibimbing oleh Tuhan, ya, oleh orang tuanya di dalam ketuhanan, jadi khotbahnya juga bisa menghasilkan akan jiwa. Makanya kita ada pengkhotbah cilik, ya, dan mereka bisa kenal, bisa berkhotbah. Mereka pun sudah menerima akan Tuhan, ya, walaupun dalam usia yang masih kecil. Baik. Baik, terima kasih. Semoga telah menjawab ya, Terima Pak kasih, Pak Dokter. Pendeta. Artinya menolong, artinya menjelaskan kepada Dr. Watupungo. Terima kasih, Pak Pendeta. Terima kasih, Pak Ya, Daniel. sama-sama, Pak Dokter. Ya. Baik, kita ke pertanyaan yang di chat, Pendeta. Di sini ada dari Saudari Evelyn Tamalea. Selamat hari sahabat, Shalom Pastor. Adakah kiat sikap bertahan di tengah suasana jemaat yang tidak bersatu? Atau bolehkah keluar dan bersatu dengan jemaat yang lainnya? Terima kasih, Pak Pendeta. Adakah kiat sikap bertahan di tengah suasana jemaat yang tidak bersatu? Ya, dengan sendirinya banyak orang yang tetap bisa bertahan. Ya, dan bisa menjadi alat sebagai pemersatu. Tuhan menghendaki agar kita menjadi juru damai. Jadi kalau seandainya saudara lihat ada satu jemaat yang tidak bersatu, ya, Anda bisa menjadi alat, ya, perekat, ya, selama Anda juga mempunyai hubungan yang baik. Anda kan mau tetap hidup damai, ya. Kemudian Anda bisa menjadi juru damai. Ya. Jadi dengan satu orang katakan begini, kemudian yang ini, kemudian bagaimana supaya bisa bersatu sebagai umat Tuhan, ya. Jadi Anda sebagai alat untuk bersatu. Kemudian apakah boleh untuk keluar dan bersatu dengan jemaat lainnya? Ya. Dengan sendirinya tidak ada yang melarang Anda, ya, untuk keluar dan bersatu. Kalau misalnya usaha saudara tidak bisa berhasil, ya, jadi mau suasana yang damai, yang bersatu, akhirnya jadi pergi kepada jemaat yang lain. Hanya saya merasa bahwa kita bukan secara kebetulan berada di suatu tempat. Ya. Tuhan itu merencanakan supaya kita boleh menjadi pemersatu atau menjadi berkat di mana saja kita berada. Ya. Jadi ya sebagai gantinya pergi ke tempat yang lain, ya. Bagaimana kalau Anda bisa mengusahakan supaya adanya suatu persatuan, ya. Demikian. Tetapi kalau seandainya tidak berhasil, ya, dan Anda bisa menjadi berkat di tempat yang lain, bisa saja Anda bisa masuk kepada jemaat yang lain. Tidak ada sesuatu yang melarang. Sebab ini adalah pilihan masing-masing. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Semoga telah menjawab ya, Saudari Evelyn Tamalea. Oh, tadi pertanyaan dari Dr. Watupungo sudah berkaitan dengan pertanyaan Saudara Foxy Gerungan ya, dari Bitung. Saya pikir sudah menjawab ya. Atau ada tambahan Saudara Foxy Gerungan di Bitung? Oke, baik. Kita lanjut kepada Saudara Hermon. Apakah Nabi yang menjelaskan Yesus tidak disalib dan tidak ada kebangkitan lagi bagi Yesus adalah Nabi palsu? Apakah Nabi yang menjelaskan Yesus tidak disalib dan tidak ada kebangkitan bagi Yesus adalah termasuk golongan Nabi palsu? Bagaimana kita harus bersikap? Ya. Silakan. Ini ya dengan sendirinya kita masing-masing mengetahui kelompok yang tidak menerima akan Yesus. Ya. Ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi yang benar dengan standar Alkitab. Ya.
bagaimana sikap kita, ya kita harus memberikan teladan yang baik, ya. Dan melalui teladan, ya, banyak orang yang datang kepada Tuhan melalui teladan kehidupan kita. Kita harus menunjukkan bahwa kita siap menolong orang walaupun mereka itu tidak mempunyai ajaran yang kita tahu bahwa itu tidak tepat. Ada orang yang saya tetap bantu walaupun dia bukan beragama bukan Kristen misalnya. Ya. Jadi kita tetap harus tunjukkan kebaikan kita. Ya. Dan dengan kebaikan kita, kebaikan itu bisa bisa seperti garam yang membuat orang haus akan kebenaran. Ya. Jadi walaupun tidak mudah, tetapi bukan berarti mustahil, dan kita sudah lihat banyak bukti dari kelompok ini yang bergabung dengan gereja Advent. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Pak Pendeta. Semoga telah menjawab ya. Dari Hermon tadi ya. Saudara Hermon. Baik, kemudian dari Saudara Lewi. Apakah sikap kita sebagai gembala, ketua, atau anggota jemaat apabila kedatangan tamu yang kita tahu bahwa mereka adalah salah satu anggota dari sempalan Advent ya. Jadi kita umumkan aja secara umum lah gitu. Silakan Pak Pendeta. Ya. Kalau ini di gereja, ya, maka undang dia untuk satu kelas khusus. Ya. Jangan biarkan dia untuk coba bergabung dengan anggota yang lain. Ya. Ya. Kenapa? Sebab dia akan menanamkan dia punya ajaran yang kadang-kadang logis tetapi ya tidak benar. Biarlah masuk kepada kelas pendeta, jadi pendeta bisa menangkal, kemudian bisa mengajarkan hal yang benar. Ya. Saya sendiri tidak setuju dengan pandangan bahwa anggota Davidian yang datang ke gereja kita itu harus diusir. Memang tujuannya adalah untuk menarik anggota kita, apalagi menarik anggota-anggota yang baru. Itu tujuannya. Tetapi kita harus tahu bahwa dia juga adalah dia juga memerlukan kebenaran, perlu dibimbing. Dan saya tahu ada dari Davidian juga akhirnya kembali kepada arah yang benar. Ya. Dan sering ada yang kita punya kelas ini PGSSI, ya, yang asal dari Davidian, tetapi sekarang sudah mengikuti akan ajaran gereja Masihi Advent ke-7. Ya. Jadi Amin. mereka itu, ya, mereka itu bisa artinya mereka salah pengertian dan harus ya mendapatkan pengertian yang baik. Maka para pendeta atau tua-tua jemaat harus ikut berperan serta untuk menarik dia kembali. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Baik, terima kasih. Berarti ada poin tadi untuk kita semua yang hadir sini. Apabila ada anggota jemaat dari Advent Sempalan, maka kita giring ke satu tempat di mana di situ ada pendeta, suatu jemaat untuk memberikan pengajaran. Baik, yang terakhir, oleh karena waktu saja membatasi kita, dari Saudara Frank Malingkas Naibaho di Bekasi, silakan. Selamat Hari Sabat Pak Pendeta Kuntara. Bagaimana dengan seorang artis? Dia melayani dengan lagu-lagu rohani di gereja, tetapi di luar dia menyanyi lagu-lagu bukan rohani. Bagaimana kita membedakan karunia rohani atau talenta pada orang tersebut? Apakah dia memiliki kedua-duanya? Ataukah musik duniawi harus ditinggalkan supaya dia bisa disebut memiliki karunia rohani? Silakan Pak Pendeta. Saya tidak sebutkan bahwa itu adalah karunia rohani, artinya lagu, ya artinya kesanggupan untuk menyanyi itu adalah suatu talenta. Ya, ya. Itu kita tidak sebutkan sebagai suatu karunia rohani. Oke. Talenta, dia talenta untuk menyanyi, dan di gereja dia menyanyi rohani, kemudian di luar dia menyanyikan di rock. Jadi itu adalah merupakan pilihan dia, ya. Dan saya percaya ini adalah hubungan dengan kerohanian ya seseorang,
Dan kalau seorang yang lebih dekat dia datang kepada Tuhan, maka dia akan lebih banyak bersikap ya untuk menyanyi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Salah seorang yang saya sering bawa waktu saya masih di Singapura, bahkan di General Conference, untuk menyanyi di Indonesia adalah Yolanda Innocent. Ya. Yolanda Innocent mungkin banyak yang kenal dia sebab saya sudah bawa ke Jakarta, Medan, dan Surabaya, Manado, ya. Jadi ada KKR, bahkan saya bawa ke India waktu KKR di India. Dia adalah bekas penyanyi Latar jingle Michael Jackson, biasa Coca-Cola. Michael Jackson, ya, dengan Bill Cosby, ya, ada rekaman-rekaman dengan mereka dengan Houston, apa namanya, Whitney Houston. Ya, jadi dia biasa penyanyi lagu-lagu itu. Kemudian sesudah menjadi Kristen Advent, dia betul-betul ya jadi penyanyi rohani, ya. Jadi bikin dia punya CD apa semuanya rohani, ya. Jadi itu oleh sebab dia menyadari bahwa hubungan dengan Tuhan itu harus menghasilkan buah pelayanan yang baik, ya. Jadi orang ini kalau dia menyanyikan lagu-lagu rock dan sebagainya mungkin perlu mendapatkan bimbingan supaya dia bisa bikin konser rohani, ya. Konser-konser rohani itu banyak sekali yang merindukan dapatkan konser rohani. Jadi kita bawa Yolanda Innocent itu bikin konser di Hotel Borobudur. Hotel Borobudur. Ya, saya ingat itu. Jadi apa namanya, Daniel ingat juga ya. Kami jadi penyanyi latarnya, Pendeta. The Seven Singers. Ya, jadi konser-konser saya bawa The Heritage Singers dan menyanyi juga di Borobudur dan juga di Senayan, ya, untuk cari dana untuk itu Alumni Chapel yang sekarang dipakai bangunan terbesar di Unai, Alumni Chapel, ya. Jadi mereka yang mempunyai bakat-bakat ini dan menyanyi dengan baik, biarlah dibimbing supaya mereka dapat mengutamakan Tuhan, ya, lebih daripada ya sekedar untuk mencari uang. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas jawabannya. Mohon maaf kepada yang baru bertanya, karena tadi adalah pertanyaan terakhir, karena waktu sudah selesai. Apabila pertanyaannya ingin disampaikan di WhatsApp, apabila sudah menjadi anggota WhatsApp PGSSI, kalau tidak bisa bergabung di Telegram, karena Telegram lebih banyak muat, bisa 10 ribuan members ya. Kalau di WhatsApp hanya bisa 2 ribuan. Baik, kita akan menutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ya mohon maaf apabila belum sempat dilayani. Kita akan bertemu kembali pada hari Jumat mendatang, Jumat malam Sabat, waktu Indonesia. Dan kita akan tutup pada malam hari ini dengan satu hal doa. yang pendek saja. Silakan. Ini yang pendek sebab ada yang tanya seperti kenapa artinya bagaimana Silakan. satu yang bertanya kalau tidak salah, saya mau tanya bagaimana menghadapkan diakones yang tidak ada keinginan untuk melayani untuk menerima tamu. Ya, kalau begitu Anda sudah memilih orang yang salah. Anda harus memilih orang yang siap untuk melayani. Amin. Oke. Baik, terima kasih. Kita akan tutup. Kami lihat di sini tadi ada Dr. Vivi Pandoy. Apakah masih ada untuk membawa doa tutup? Masih Dr. ada Vivi. Dia punya ini, tetapi dia sedang tidak hadir. Artinya dia punya Zoom-nya masih ada. Oke, kita ganti aja dengan Pak Pendeta. Oh, sudah ada. Silakan. Silakan Dr. Vivi untuk doa tutup. Tadi keluar bentar ya. Kita satu dalam doa.
Oke. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau sudah menjaga dan melindungi kami pada malam ini. Kami sudah mendengar pembahasan mengenai pelajaran sekolah Sabat yang begitu indah, dan biarlah Roh Kudus dari surga Tuhan berikan hikmat, akal budi, pintaran pengertian kepada kami yang sudah mengikuti acara Zoom pada malam ini, sehingga kami dapat memahami dengan baik pelajaran ini, bagaimana bakat, talenta, dan karunia roh yang Tuhan berikan kepada kami boleh gunakan dengan sebaik-baiknya, dan biarlah Tuhan memberikan kami kemampuan. Dimanapun kami berada, kami bisa menyatakan kehidupan Yesus di dalam kehidupan kami sehari-hari melalui perkataan kami dan perbuatan kami. Bapa di surga, kami manusia lemah, penuh dosa dan kesalahan. Kami datang mengaku dosa-dosa kami ya Bapa, ampunilah dan terimalah kami sebagaimana kami ada. Kami juga berdoa untuk Pendeta Kuntaraf yang sudah membawakan materi pada malam ini. Kiranya Tuhan memberkati dia dengan berkat kesehatan, Roh Kudus juga melimpah dalam kehidupannya, dan berkati juga keluarga, anak-anak dan cucu Tuhan. Biarlah mereka tetap dapat melaksanakan tugas pelayanan dimanapun Pendeta Kuntaraf itu berada. Berkati juga Bapak Daniel Sitompul yang pada malam ini menjadi moderator. Biarlah berkat Roh Kudus dari surga juga melimpah dalam kehidupannya dan keluarganya. Dan bila mana kami berpisah pada malam ini Tuhan, biarlah kami boleh beristirahat dengan nyenyak, kami dapat bangun besok pagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Inilah seru doa kami ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Amin. Pendeta. Terima Baik, kita kasih buka, kita semuanya. punya audio ada 1 menit ya. Kristi ada 1 menit untuk Ya, saling menyapa. makasih. Silakan. Selamat Sabat Selamat hari Kur. Sabat pada